Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya rindu agar setiap umat Tuhan tetap terus tertanam dalam firman Tuhan sebagai pondasi, sebagai landasan hidup. Karena sama seperti apa yang Yesus sampaikan, bahwa setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya diibaratkan seperti orang yang membangun rumah di atas batu karang. Ketika ada badai, ada banjir, ada angin ribut, maka rumah itu kokoh, ya kan? Rumah itu tidak hancur karena dibangun di atas batu karang. Demikianlah orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Karena itu saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat kesempatan yang indah di mana kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Karena kami percaya langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Firman-Mu yang membersihkan hidup kami, firman-Mu yang menerangi setiap langkah kami. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sehingga kami tidak tertinggal dalam kegelapan, melainkan kami tinggal dalam terang Tuhan yang ajaib. Sampaikan sesuatu bagi kami Allah Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya betul bahwa Tuhan tidak pernah salah memberkati anak-anaknya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tidak ada yang pernah bisa menutup berkat Tuhan dengan cara apapun. Iya kan? Orang mau buat hal seperti apapun, orang mau rancangkan segala sesuatu untuk menutupi berkat Tuhan dalam hidup saudara dan saya, itu tidak akan pernah bisa. Karena kalau Tuhan memberkati, maka Alkitab katakan orang itu akan diberkati. Suatu kali Ishak, saudara dikasih dalam Tuhan, tinggal bersama-sama dengan orang Filistin pada saat itu masa kelaparan. Dia pergi ke Gerar, saudara dikasih dalam Tuhan, dalam Kejadian pasal 26. Tapi karena Tuhan memberkatinya, maka Ishak Alkitab katakan menjadi kaya, kian kaya, dan menjadi sangat kaya. Dan karena orang Filistin ini, ya kan, karena Abimelek ini melihat saudara yang dikasih dalam Tuhan, wah nih si Ishak semakin kaya, akhirnya diusir. Ya kan, Ishak pergi dari tengah-tengah kami sebab engkau lebih banyak, jadinya engkau jadi lebih berkuasa. Akhirnya Ishak pergi saudara, ya kan. Ishak pergi berkemah di lembah Gerar dan dia mulai menggali. Ishak mulai menggali sumur-sumur yang digali Abraham ayahnya, yang sudah ditutup ini sama orang Filistin. Ketika Abraham mati, maka sumur-sumur tersebut ditutup-tutupin. Saudara dikasih dalam Tuhan. Nah, Ishak mulai kembali menggali sumur-sumur yang memang sudah ditutup ini tadinya kan. Berarti kan udah gak dianggap gitu kan. Namun ketika Ishak tuh gali kembali, maka Ishak mendapati wah airnya tuh berbuah-buah. Akhirnya bertengkar gitu. Bertengkar, siapa yang bertengkar? Gembala-gembala di Gerar dengan para gembalanya Ishak. Ribut nih, ya kan. Sumur pertama ribut, ngaku ini punya kami, padahal jelas-jelas itu punya Abraham, digali pada masa Abraham, iya kan. Oke. Ishak bilang kita gak usah berebut, udah ini ambil aja kamu. Akhirnya Ishak memberi nama sumur yang pertama itu Esek. Terus yang kedua dia gali lagi, ketemu lagi, tapi ribut juga, bertengkar juga dengan gembala-gembala Gerar di sana. Oke, gak usah, ambil aja. Sumur itu dinamai Sitnah. Di ayat 22 dari Kejadian 26, kita lihat sama-sama saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ia pindah dari situ, berarti sumur ketiga. Ia pindah dari situ, Ishak pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Lihat ya saudara ya. Kalau Tuhan mau memberkati seseorang, maka Tuhan akan memberkati dan tidak ada yang bisa menghalangi. Sumur pertama digali ribut, Ishak mundur. Sumur kedua digali, Ishak ribut, Ishak mundur. Oke. Sumur ketiga digali, aman. Tidak ada pertengkaran karena memang Tuhan mau memberkati Ishak. Ia pindah dari situ menggali sumur yang lain lagi, tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamai Rehobot, dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya dalam hidup ini kalau Tuhan mau memberkati saudara dan saya itu gak ada yang bisa nutup.
Ya, orang mau buat seperti apapun, orang mau rancangkan seperti apapun, orang mau main kuasa-kuasa kegelapan, nutupin mata lah, segala macam, lempar tanah kuburan lah, apa segala macam. Saya percaya selama anak-anak Tuhan hidup mengandalkan Tuhan, selama anak-anak Tuhan hidup dekat dengan Tuhan, tidak ada yang bisa menutup berkat Tuhan. Kuncinya satu, ngalah. Jangan ribut. Jangan ribut. Berkat yang diributkan itu bukan berkat, akan menjadi kutuk. Kenapa? Karena dihasilkan dari keributan. Itu sebabnya kenapa Ishak mundur, saudara. Sumur pertama Esek ribut, Ishak mundur, udah ambil. Walaupun dia tahu ini sumur hasil zaman Abraham. Dia gali kembali, namun dia bilang ini sumur kami, orang-orang gembala-gembala Gerar. Ini sumur kami, ya udah ambil. Gali lagi sumur kedua, wah masih diributin lagi, ya udah nggak apa-apa, ambil aja. Selama Tuhan mau memberkati saudara dan saya, selama kita mau bekerja, maka selalu ada berkat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, selama ada berkat Tuhan dalam hidup saya, itu cukup. Amin. Yang penting kita tahu, kita tulus, ya udah gak apa-apa. Gak usah ada keributan dari berkat Tuhan. Kalau ada yang mau mengaku-ngakui, ya ambil. Kalau ada yang mau bilang ini punya saya, ini punya bukan punya kamu, ya ambil, nggak apa-apa, nggak usah diributin. Harta nggak dibawa mati, saudara. Itulah mentalnya Ishak, makanya Ishak diberkati. Karena Ishak punya prinsip, kalau Tuhan mau memberkati dengan cara-caranya tuh banyak. Kita nggak bisa membatasi cara Tuhan. Sumur 1 ditutup, sumur 2 ditutup, masih ada sumur 3. Haleluya, iya kan? Kalau lahan 1 ini saudara disusahin orang, usaha 1 yang kedua disusahin orang, usaha yang ketiga disusahin orang, masih ada usaha yang lain, kerjakan, Tuhan akan memberkati. Selama Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita tetap menjagai kita, melindungi kita, Dia tetap pasti akan memelihara hidup saudara dan saya dalam setiap situasi, dalam setiap keadaan. Jadi jangan pernah ribut karena harta, jangan pernah ribut karena berkat. Itu yang justru membuat susah dalam kehidupan orang percaya. Firman Tuhan bilang, di mana ada kesatuan, di mana ada kerukunan, kesanalah berkat-berkat Tuhan curahkan. Jadi lebih baik ya udah ngalah aja. Tuhan tidak akan pernah, tidak pernah akan ada yang bisa menutup berkat Tuhan kalau kita udah lakukan bagian kita. Yang pertama kita ngalah, yang kedua kita bekerja, yang ketiga kita andalkan Tuhan. Selesai. Iya kan? Abraham dan Lot pun mengalami hal yang sama. Abraham bilang sama Lot, kamu pilih. Kalau kamu ke kanan aku ke kiri, kalau kamu ke kiri aku ke kanan. Abraham gak ngotot, saya pamanmu ya, saya yang bawa kamu keluar dari kampung kita ya, saya yang pilih, kamu diam dulu, sini saya lihat dulu. Saya pilih. Enggak, Abraham bilang kamu pilih aja duluan, sisanya saya ngambil. Terserah kamu ambil yang mana. Lihat ya saudara ya, di balik orang yang suka ngajakin rukun dengan sesamanya, di balik orang yang suka mengalah dengan sesamanya, di balik orang yang suka menjadi pembawa damai dengan sesamanya, di sana ada berkat-berkat Tuhan. Karena tidak ada yang bisa menutup berkat Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Tetapi sebaliknya, berkat yang diributkan, berkat yang dibuat jadi rame, jadi ricuh, itu justru menjadi kutuk bagi sesama kita. Hati-hati. Dan itu yang membuat kita akhirnya ribut satu dengan yang lain. Hari ini kita diingatkan, satu hal saja pegang, tidak ada yang bisa menutup berkat Tuhan. Kalau Tuhan mau memberkati saudara dan saya, tidak ada yang bisa menghalangi. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat setiap benih firman Tuhan yang hari ini kami dengar. Kami percaya ada berkat Tuhan dalam hidup kami. Tidak kekurangan suatu apapun yang baik orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya di balik kerukunan ada berkat Tuhan. Di balik kami mengalah, kami tahu Tuhan yang bela. Hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Allah memberkati setiap benih firman yang kami dengar. Biarlah itu menjadi rema di hati kami. Kami menjadi orang-orang yang tidak ribut tentang harta, tidak ribut tentang berkat. Kami menjadi orang-orang yang menyadari kalau memang Tuhan mau memberkati kami, tidak ada orang yang bisa menutupnya. Sehingga itu tidak memaksakan diri kami.
Hamba berdoa juga buat setiap umat Tuhan yang mungkin hari-hari sedang terjadi keributan, terjadi perselisihan antara orang tua, anak, adik, kakak, mertua dan menantu. Hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah ada kedamaian, ada kerukunan, sehingga firman yang hari ini kami dengar termaterai dalam hati dan hidup kami. Di dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat yang sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan, pulihkan sempurna, bilur-Mu menyembuhkan setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.